Di hari yang indah ini, menyempatkan waktu kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu ini adalah harinya Tuhan, tempat perhentiannya Tuhan. Dan oleh sebab itu kami menghargai perhentiannya Tuhan pada saat ini. Hati jiwa kami, pikiran kami akan tenang, konsentrasi kami akan tertuju kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan ditaburkan, kuasa Tuhan sempurna. Firman Tuhan akan ditaburkan untuk bungkus hamba dengan kuasa-Mu. Rapi-Mu begitu dan hamba untuk berkata-kata. Hamba tidak memiliki apa-apa, tapi roh Allah ada dalam kehidupan hamba, sehingga roh Allah itu akan dimanifestasikan oleh kuasa firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Shalom. Semangat. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa orang banyak mengatakan bahwa tahun ini tahun tidak baik. Tahun ini tahun sepertinya tahun tidak ada pengharapan. Tapi percayalah bahwa kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, itu Tuhan tidak akan membiarkannya. Walaupun sepertinya seolah-olah Tuhan jauh, Tuhan tidak dekat dengan kita. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, tetaplah berdiri teguh. Kita mau tetap stay dalam setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, dalam beberapa hari ini adalah catatan-catatan Ibu Gembala, saudara. Ya, di sini banyak firman-firman Tuhan yang dicatatkan seperti yang diperkatakan oleh Ibu Pendeta Hermawati. Saudara, ini banyak ya. Kita bukakan ini buku diarinya, saudara, dan firman Tuhan. Bahkan saya berkhotbah pun, dari saya ada di Tidung Pala, dari saya khotbah keliling Malino sini, Tanjung Selong, Tarakan, itu ada dicatat di sini, saudara. Saya melihat-lihat di sini tanggal 17 bulan 5 2014 saya khotbah di Kalampising, di Kalampising. Saya lagi khotbah di ada semua, saudara. Sini banyak. Jadi saudara, pagi hari ini saya ingin mengangkat beberapa khotbah yang dulu-dulu dan mungkin pernah sudah saya sampaikan di tempat ini. Ya, karena khotbah itu diulang-ulang ketika kita dengan serius mendengarkannya, maka firman Tuhan itu menjadi rema. Bahkan saudara, catatan-catatan piutang pun ada di sini, saudara. Saya tidak tahu ini dan lunas atau belum. Ya, ada namanya si A ambil ini. Bahkan ada yang ambil tas LP, saudara. Ya, ada yang ambil 5 juta, saudara. Setorannya masih ada, saudara. Tidak tahu lunas atau belum, saya juga tidak tahu. Ada juga bodinya, saudara. Ya. Setoran arisan ada, nggak tahu udah lunas atau belum. Ada juga semua di sini. Dan ya, ini lagi tanggal 19 bulan 10 2014. Ya, saya masih jalan-jalan, saudara, khotbah. Suamiku berkhotbah di Gereja Betani Safari, tempatnya Pak Yansen. Oh iya, ada semua, saudara. Ya, ini banyak, saudara. Ini. Sampai beli pulsa pengeluaran pun beli satu ikat. Diceritakan di sini apa? Ditulis, saudara. Ternyata manajemen istri saya itu ada juga, saudara. Ya kan, dikasih keluar satu per bulan, total pengeluaran per bulan sekian, saudara. Wih, boleh juga saya lihat di sini, saudara. Saya ini, saudara, ada lagi, saudara, banyak ini di sini, saudara. Nih. Banyak. Jadi saya melihat di sini, waduh, belanja sekolah pun ada, saudara, ya. Bahkan beli-beli kebutuhan di rumah semua ada, saudara. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya memang sebenarnya setiap kita kalau begini, saudara, saya ingin memberikan tips bagi kita bagaimana penalaran kita atas kebenaran firman Tuhan itu benar-benar bisa menjadi rema dalam kehidupan kita ini, saudara.
setiap orang penangkapannya itu lain-lain. Ya, ada memang yang cepat nangkap. Ya, kalau saya orang nggak cepat nangkap saudara, tapi saya punya ini. Saya punya buku, saya memanfaatkan itu sama seperti dikatakan Ibu Pendeta Hermawati. Catat saudara. Kalau kita berubah kita catat. Jangan sampai saudara pulang dari tempat ini ketika ada mungkin orang iseng nanya, aku nggak sempat gereja ya, apa sih firman Tuhan tadi? Siapa tahu ini apa kena nama saya secara pribadi. Tiba-tiba ketika orang nanya itu kita nggak tahu. Apa ya? Ya di dalam Alkitab. Iya. Kayaknya diceritain Daud deh, atau kayaknya diceritain tuh Yosua deh, atau Markus deh. Kayaknya sekitar itu deh. Tapi kita nggak mampu untuk menjelaskan itu. Saudara, saya katakan tadi bahwa penangkapan orang ada yang cepat nangkap, ada yang sedang-sedang saja, ada yang susah nangkap. Ini gunakan ini saudara. Kalau saudara punya gadget itu ada memo, catat aja di situ saudara. Dulu saya HP saya itu memo sampai hang saudara. Di memo saya itu bahan-bahan khotbah, terus orang-orang khotbah itu saya catat. Supaya apa? Kadang-kadang di dalam keseharian kita bisa membuka itu dan pasti saudara. Firman Tuhan itu menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Amin. Jadi gitu saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa kita membaca di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Karena yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya saat ini sering memperdengarkan, mengkhotbahkan tentang masalah, ujian, tantangan, himpitan. Karena memang setiap kita tidak terlepas dari namanya ujian, tantangan. Dan untuk itu saudara, firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap saya dan saudara yang akan amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita baca atau enggak saya aja saudara. Di sini perikopnya di pasal 92 ini Tuhan hakim yang adil. Dan saya bacakan bagi kita ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi tumbuh dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dalam kebenaran firman Tuhan bahwa diperkatakan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Saya mau pelajari tentang kehidupan pohon kurma yang ada pada gurun saudara. Kita tahu bahwa ketika petani ingin menanam pohon kurma itu, dia ditanam bukan seperti pohon-pohon biasa, bahkan sekalipun sama jenisnya seperti kelapa-kelapaan, seperti kelapa atau kelapa sawit atau kelapa-kelapaan lah seperti itu, kokonat gitu saudara. Tapi saya melihat satu fakta yang unik, yang luar biasa dari pohon kurma, saudara bisa searching di Google bagaimana orang petani kurma. Kalau pohon kurma saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saudara, anggaplah ini bijinya, nih, anggaplah ini bijinya saudara. Ketika biji ini saudara, biji kurma ini ditanam, bukan ditanam dikorek lalu biasa saja, ya, bukan juga hanya seperti kalau kita habis makan helai langsung tumbuh begitu tunas. Tidak. Itu yang saya katakan tadi. Kenapa saya katakan unik? Pohon kurma ketika dia ingin ditanam, saudara, di atasnya itu ditaruh batu yang berat. Seperti gini saudara. Anggaplah kita ini batu. Nih, saudara. Ditaruh begini.
begini, batunya yang berat. Kalau tidak salah itu sampai 15 kilo saudara batunya. Lalu ini adalah biji, lalu taruh begini saudara. Kalau secara secara pengetahuan bebas, pohon ketika bibit ditaruh seperti itu dia akan mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata bukan tidak ada manfaat dan tujuan kenapa pohon itu biji pohon korma itu ketika dia mau ditanam adalah ditindis oleh batu besar dan batu berat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya apa? Dia untuk tumbuh itu, untuk dia tahan, untuk dia kuat nanti. Karena kita tahu bahwa pohon kurma itu ada di padang gurun dengan cuaca yang ekstrim, dengan cuaca yang begitu luar biasa. Betul ya? Anginnya luar biasa, badainya luar biasa, dan tingkat kekeringannya sangat sungguh luar biasa. Sehingga tidak ada yang sampai bisa tumbuh di sana, yaitu kurma, zaitun, bahkan pohon-pohon yang khusus di sana saudara, khusus pohon-pohon terbanting dan pohon-pohon ara dan sebagainya saudara. Tapi pohon-pohon itu tidak menjadi kuat. Dan menurut daripada pengetahuan saudara, bahwa umur daripada pohon ketika ada di bumi ini adalah 150 juta tahun. Begitu lamanya. Dan salah satu pohon itu adalah pohon yang paling kuat dan paling tegar berdiri. Kenapa saudara? Biasanya pohon korma, kalau kita melihat batangnya itu saudara sekitar 10 meter, akarnya itu mau tahu saudara, bukan 5 meter, bukan 2 meter, bukan juga sebesar setinggi dia pohon itu, tetapi pohon korma mempunyai akar sampai 2 kali lipat tinggi daripada badannya. Udah ngerti ya? Jadi saudara, ketika ada badai, angin, hujan, puting beliung terjadi pada saat itu, dia paling cuma begini. Nggak copot dia akan. Karena apa? Dia tertancap tanah begitu dalamnya. Sampai dia apa tujuannya? Menemukan sumber air yang luar biasa. Amin. Dan saya ingin melihat kita kenapa sampai berkatakan ini di ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Itu sama saja, sama pohon itu juga pohon yang ada di Timur Tengah. Tapi saya ingin melihat satu pohon kurma saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali saya katakan bahwa kita mempunyai masalah, tantangan, ujian dalam kehidupan kita, saya mau beritahukan kepada jemaat yang ada di tempat ini yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tantangan, masalah, ujian, problem yang terjadi di dalam kehidupan saudara, itu akan membuat saudara menjadi kuat. Amin. Saudara diibaratkan seperti biji, seperti bibit daripada pohon kurma. Sama yang seperti perkatakan ini, saudara benar akan bertunas seperti pohon. Ketika ada himpitan saudara meninggalkan diri dalam akhirat. Ujian-ujian tantangan boleh terjadi. Dan ini diperkatakan bahwa ujian tantangan terjadi bagi pohon kurma. Dia ditanam lalu ditaruh batu di atasnya dengan tujuan supaya apa? Nanti akarnya itu saudara akan menemukan sumber air yang luar biasa. Lalu ketika dia menemukan sumber air pohon kurma itu saudara, bibit itu, baru dia naik ke permukaan. Hari-hari ini saudara, mungkin jemaat Tuhan mengalami satu situasi yang sulit, situasi yang sepertinya secara manusia saudara-saudara tidak kuat. Perlu saudara ketahui, anggaplah saudara seperti bibit kurma ini. Saudara, ketika ada tantangan, ya, ada tekanan saudara. Sehingga saya memberikan ini saudara satu tema berakar di tengah kerumitan. Berakar kuat. Kenapa saya katakan berakar kuat? Saudara, orang percaya ketika ada ujian, masalah, tantangan terjadi dalam hidupnya, orang percaya
saya kekurangan uang, Tuhan itu jadi bank dan sebagainya, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saya katakan tadi bahwa pohon korma bisa kuat tumbuh, pohon korma bisa kokoh di tengah padang gurun yang dengan cuaca ekstrim yang begitu rupa. Nanti suatu saat Tuhan izinkan kita semua berada di bisa pergi ke Yerusalem, saudara. Dan kita melihat bagaimana kokohan pohon korma itu, saudara. Dan setiap kali, saudara, saya katakan, saudara, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, ya, situasi tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin, saudara, dalam kehidupan saudara, ya, yang menjadi tekanan itu tidak jauh daripada seputaran kita, ya kan? Bisa mungkin dari saudara kita, bisa mungkin dari istri kita, bisa mungkin dari suami kita, anak kita, bahkan sebaliknya anak terhadap bapak, orang tua, ibu, dan sebagainya, kerabat, teman pelayanan, dan sebagainya. Saudara, saya dulu ketika bertobat tahun 2000, saudara, saya sedikit kisah tahun 2000 saya bertobat. Lalu ketika saya bertobat, lalu saya akan berpikir bahwa kehidupan sebagai orang bertobat itu adalah kehidupannya yang baik-baik saja. Bahkan segala sesuatunya Tuhan akan Tuhan adakan, akan Tuhan jaga, akan Tuhan semuanya, saudara. Ternyata di dalam perjalanan pertobatan yang saya alami, saudara, itu terjadi sedikit kerikil-kerikil yang Tuhan izinkan. Belum seperti pohon korma, saudara. Tekanan terjadi, saudara. Satu ketika saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin Pak Firman tahu, saudara. Satu ketika, saudara, saya dapat goncangan yang begitu luar biasa. Oh belum, saudara. Yang kedua, Bang, saudara, saya katakan gini, saudara. Dalam kisah saya, ketika saya berusaha di Tanjung Selor, lalu ketika keadaannya baik-baik saja, saudara, satu ketika Tuhan izinkan, saudara, tekanan itu datang. Lalu ya, masalahnya seperti ini, saudara. Ketika pengiriman bawang, saudara, sebanyak 20 ton dari Surabaya ke Tanjung Selor, lalu bawang itu busuk, lalu bawang itu busuk, lalu saya sering berdoa, berkati begini. Lalu sepertinya harapan doa itu seperti nggak pas, saudara. Maksudnya sepertinya kok saya berdoa malah yang terjadi seperti ini, saudara. Yang terjadi seperti ini, busuklah bawang itu, lalu dalam beberapa kilo aja, ya, nggak sampai 1 ton bisa dijual karena itu dipilah-pilah. Lalu saya berpikir, saya dari gembala berdoa, ya, saya masih pelayanan lepas begitu. Lalu saya berdoa, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi, Tuhan? Saya ini melayani Tuhan, saya menghidupi beberapa anak sel, termasuk yang khotbah ini, saudara, kemarin. Ya, saya banyak megang sel, saya banyak untuk membiayai dan sebagainya. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu rema yang begitu luar biasa dalam pikiran saya, saudara. Di situ cuma begini, nanti engkau akan menemukan orang-orang seperti itu, walaupun dalam tingkat kapasitas yang seperti yang engkau alami, atau mungkin bahkan lebih, engkau akan dapat menguatkan orang ini. Lalu saya berdoa, kami menangis, saudara. Ya bagaimana enggak 20 ton, saudara. Kalau sekarang tuh nggak tahu lagi harganya tuh. Jadi berkecimpung tentang bawang. Lalu saudara dikasih itu. Lalu saya berdoa, dan Tuhan berikanlah roh damai sejahtera dalam kehidupan saya. Lalu dengan berjalannya waktu, saudara, saya diperhadapkan lagi, saudara. Ternyata inilah, saudara, di dalam tekan-tekanan ini diuji, kan, saudara. Di tengah-tengah pelayanan yang ada, saudara,
terjadilah gesekan sama teman lain. Lalu saya merasa benar di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kan begini Tuhan. Dan itu akan terjadi nanti di dalam kehidupan saudara. Tapi ini adalah memotivasi untuk menguatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggal. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu ada teman pelayan itu ada meminjam satu materi yang menurut saya adalah fantastis karena saya masih baru. Lalu terjadilah lalu saya bantu dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Lalu saya bilang ini, apaan ini? Kok pelayan Tuhan seperti ini? Lalu saya pelayan Tuhan, kenapa kok dibuat seperti ini? Lalu saya komplain sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rema lagi dalam hidup saya. Sabar. Sesungguhnya kamu akan menjadi pelaut. Sesungguhnya Tuhan akan mengangkat kau naik. Dan banyak pernyataan Tuhan di rumah tua itu, rumah bolong itu kata anak saya, saudara. Tempat kami kalau keren hujan, kalau hujan deras, Bapak Tuhan sudah pernah tinggal di sana. Kalau hujan deras, hujan juga di dalam, saudara. Yang pernah saya kalau rumah bolong, ya sedih saya, saudara. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, begitu banyak datang hamba Tuhan di satu, bukan satu determinasi, saudara. Kamu nanti akan begini. Saya hanya mengaminkan. Kamu akan begini. Bahkan yang punya STT tahun lalu, saudara, membuatkan saya juga seperti itu, saudara. Namanya Pak Bisen. Ya. Itu yang punya sekolahan dan dia mencetak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang di Samarinda Paki itu di situ juga. Terus Petri Kumase di situ juga, dan banyak hamba Tuhan. Lalu ketika ada wisuda, saudara, dia datangi saya, dipeluknya saya. Ini dibuatkan saya. Kamu akan menjadi hamba Tuhan. Kamu akan mengembalakan. Saya belum menjadi gembala, saudara. Saya merasa wow gitu, menurut kami saya bilang gitu, saudara. Tapi itulah saudara dalam perjalanan itu yang rema saya bilang ini, saudara, dia bilang ini. Dengan apa yang kau perbuat bagi orang itu, sesungguhnya engkau sedang menyelamatkan jiwanya. Artinya begini, saudara, menyelamatkan jiwanya. Memang pada saat itu ketika terjadi pergolakan ekonomi yang berubah, dan saya pun melihat dan saya pun kasihan, ada satu empati yang begitu luar biasa. Cuma empati itu sepertinya tidak bertolak belakang dengan apa yang saya harapkan, saudara. Artinya ketika gini, saudara, secara manusia saya dan saudara sama. Ketika saudara begini, kalau saudara membantu orang, pasti harapan kita juga next time ketika ketidakberdayaan saudara juga banyak dibantu, betul ya? Itu secara manusia. Dan saya berharap seperti itu. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya marah, saya pokoknya mulai kepahitan pinggul dalam saya. Dan saya masih tinggal di hutan-hutan dekat mangrove yang di sana itu. Lalu saya berdoa malam-malam, tenangkan hati. Lalu yang paling saya ingin kaget, saudara, cuma begini, saudara. Kau doakan dia, saudara. Bagaimana saudara yang menyakiti saudara disuruh doakan, saudara? Wih, nggak terima, saudara. Betul nggak? Saudara sudah disakiti, saudara sudah dijolimi, dibuat malu dan sebagainya, saudara. Lalu suara itu dengan kencang bilang begini, doakan aja. Malam-malam itu dulu ada Samuel di sini, saudara, belum lulus dia, sarjana itu. Lalu saya telepon, Pak, saya begini. Oh, kenapa bisa begini. Tapi itulah Tuhan bilang ini, doakan keluarga, doakan semua. Lalu saya dengan berat pertamanya saya berdoa, karena ini adalah perintah. Begitu audible, doakan dia. Saya doakan. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa itu cuma begini, Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dia, pulihkan hidupnya, pulihkan perekonomiannya. Saya nggak bilang begini, saudara.
ada di antara, bukan saya, mungkin ada di antara orang-orang yang dia berbuat seperti ini supaya nama Tuhan tidak cemar. Tuhan, pulihkan dia ekonominya supaya dia bayar semua apa yang diambil sama orang. Hari-hari saya berdoa, sepakat, saya suami istri. Jadi saudara, dalam hal doa, kalau kita sudah menikah, itu harus sepakat. Amin. Amin. Harus sepakat. Seia sekata, saudara. Dalam hal apapun itu, saudara. Mau mengerjakan segala sesuatu, berdoa lima tangan suami istri. Dan ingin melakukan segala sesuatu pun, ambil tangan istri, ambil tangan suami, berdoa. Kalau bisa ajak anak berdoa. Tapi yang terlebih penting adalah suami istri berdoa. Baru saya berdoa, Tuhan, saya suruh istri ibu gembala mau doakan saya. Saya pun doakan dia. Suami berganti berdoa. Akhirnya apa? Rodanya sejahtera timbul. Lalu kami doakan dia. Lambat laun saudara diberikan semua. Bahkan kami juga. Dia kembalikan apa itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau katakan bahwa apa? Ketika kita mau timbul, ketika kita mau terus timbul seperti emas murni, saudara, itu mempunyai proses. Dan setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, kalau tidak ada proses di dalam hidupnya, lalu begini, ketika melakukan ini baik-baik saja, ada proses dalam hidupnya, saudara, itu harus dipertanyakan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi proses yang sedemikian rupa, yang terjadi dalam kehidupan saudara, dalam perjalanan proses itu, saudara, ketika saudara menikmati proses itu, saudara, maka apa? Engkau akan timbul, engkau akan kuat, engkau akan luar biasa, dan engkau akan menghasilkan yang begitu luar biasa. Amin. Saya melihat pohon korma ini, saudara. Ya. Intinya bukan begini, saudara, nanti sembarang pohon korma enggak. Karena pohon korma saya bawa, lalu nanti kalian beli kurma di toko, kalian tanam, lalu kalian sembah-sembah, bukan seperti itu. Tapi ini adalah seperti dianalogikan, saudara. Kehidupan orang percaya harus seperti korma. Semakin ditekan, semakin merambat. Semakin banyak masalah dalam kehidupan saudara, semakin kualitas saudara di dalam Tuhan semakin luar biasa. Amin. Amin. Mungkin saudara, saya tidak tahu saudara, ya, keluarga demi keluarga ada masalah, mungkin dalam perekonomian, ya, dalam pergumulan mencari pekerjaan, mencari sesuatu yang memang ada dalam hati kita, ya, dalam keluarga saudara, ya, ada satu pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, dan seperti berat, seperti batu itu menipis biji kurma ini. Dan di dalam permasalahan, di dalam ujian, di dalam tantangan yang saudara alami, saudara, posisikan dalam diri saudara seperti korma ini, saudara. Tekanan itu untuk membuat engkau nanti bingung mencari kuat. Ujian itu, saudara, beratnya beban yang saudara alami membuat saudara semakin nanti ketika saudara sudah mencapai, saudara, tinggal terus dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Maka ketika saudara sudah pas waktunya, sudah Tuhan mengangkat engkau, saudara, maka saudara akan kuat. Amin. Saudara akan kuat, saudara akan tangguh. Karena apa, saudara? Begitu banyak ujian, saudara lurus untuk mencapai sama seperti ini, saudara. Coba kita melihat, saudara, di dalam kejadian itu bagaimana ketika proses Yusuf terjadi. Bukan instan, betul nggak? Ketika Yusuf mendapatkan mimpi, itu adalah di umur 13 tahun. Lalu terrealisasi di umur 30-an kurang lebih. Artinya satu proses 17 ke 30-an berarti 13 tahun. Lama. Mungkin saudara bergumul, saudara, dalam proses-proses yang Tuhan izinkan. Semakin saudara bergumul, semakin kencang terpaan badai yang menghadapi saudara. Tahu ya cerita Yusuf, ya, bagaimana dia harus mengalami dibuang saudaranya,
difitnah lagi dan sebagainya. Tapi dia apa? Dia tetap di dalam tekanan-tekanan itu. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Begitu juga harapan saya, saudara, pada jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam masalah tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tidak tinggalkan Tuhan. Yusuf tidak tinggalkan Tuhan. Ada potensi dia meninggalkan Tuhan. Bagaimana enggak, saudara? Dia bisa komplain. Dia sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa masalah ujian boleh terjadi dalam kehidupannya? Lihat, saudara. Dia tahu. Dia tahu, saudara. Dan saya harap saudara juga tahu bahwa setiap ujian yang ada bertamu dalam kehidupan saudara itu membuat saudara nanti di endingnya saudara catat Tuhan yang begitu luar biasa itu, yang besar itu tidak gagal karena perbuatan kita. Bisa saja gagal, saudara. Yang lebih potensi gagal, saudara, bayangkan, saudara, ketika dia digoda oleh istri Potifar. Itu potensi, sangat potensi, saudara. Bagaimana enggak? Super cantik, saudara. Kalau dulu, saudara, istri-istri dari bangsawan atau orang-orang hebat pada saat itu, ya Miss Universe lah, seperti itu. Dan tanda-tandanya mungkin di sininya dibikin biru-biru, di sini biru-biru, saudara. Alisa di sini, Alisa di sini, saudara. Ya, baru kalau ini bikin gini kayak orang nikahan orang Jawa itu ya, ada tato-tato begini dan sebagainya. Bahwa nama kota begini mungkin, saudara. Seperti itu. Artinya cantik. Nah, bayangkan, saudara. Tante itu datang, saudara. Tante Potifar itu undang dia, saudara. Dia tidak bilang begini, saudara. Tapi yang dilakukan adalah apa? Kabur. Saudara, ketika dosa ini menghimpit saudara, saudara kaburlah. Posisi saudara buat seperti Yusuf itu, supaya rencana Tuhan yang begitu besar bagi saudara, jemaat Tuhan itu terrealisasi. Kabur. Ngerti, saudara? Kabur itu bukan gini. Dalam nama Yesus begini, tapi begini, saudara. Dalam Yesus. Enggak. Tapi dalam nama Yesus jangan dilihat. Gitu. Tantangan itu, tantangan, saudara. Lalu dia main difitnah. Saudara, pernah saudara difitnah? Pernah saudara difitnah? Halo? Siapa pernah difitnah sini? Gak ada ya? Saya pernah juga difitnah, saudara. Saya pernah difitnah dan sering kali saya difitnah. Tapi bagi orang yang percaya, dan saya harapkan kita di tempat ini, saudara, meskipun kita difitnah, jangan takut. Pembela kita Tuhan Yesus Kristus saja. Ya. Dia tidak berdiam diri. Tak usah mengadakan yang namanya pembelaan diri. Berdiam diri saja, berdoa. Tak usah kesana kemari cerita, kesana kemari. Rono rene katanya orang saudara kita orang Jawa. Rono rene, rono nah, saudara. Kita hanya berdoa. Kuasa doa itu lebih luar biasa. Ya kan? Kuasa doa itu luar biasa, saudara. Ini, saudara, proses tekanan-tekanan yang terjadi. Dan banyak tokoh-tokoh iman, saudara, terjadi proses-proses yang untuk dia menaikkan dia, saudara. Kualitas orang bisa dilihat daripada ujian. Betul nggak? Betul nggak? Lihat aja saudara orang sekolah, saudara. Dilihat dari nilainya. Kalau dulu kami ektanas. Kalau ektanas itu masih bisa mengkali kok. Kalau ekta namanya. Ekta itu STTB ya. STTB. Ekta nilainya. Tapi kalau NEM, saudara, itu murni. Dilihat dari NEM-nya. Kalau NEM-nya tinggi, berarti pintar orang. Kan gitu ujian. Ujian tuh. Kalau saudara mendapatkan nilai yang baik, berarti saudara ada di dalam orang nilai rata-rata. Artinya pintar. Lalu saudara begini, saudara. Lalu ketika saudara tes ke perguruan tinggi, saudara, lalu saudara lulus karena memang saudara melewati ujian itu. Lalu ketika saudara melewati namanya ujian kehidupan, saudara, apalagi dalam Tuhan, saudara lulus, saudara berhak mendapatkan apa yang terbaik daripada Tuhan.
orang kek, kamu hanya berdoa saja. Saudara difitnah orang kek, kamu hanya berdoa saja. Saudara diginiin hal yang tidak baik, saudara, tapi kita hanya bersyukur saja. Ketika saudara bersyukur, sesungguhnya saudara sedang tulus ujian. Sesungguhnya batu yang ditaruh di atas saudara, beban yang di atas saudara, itu sesungguhnya membuat saudara menjadi luar biasa di dalam. Oke? Jadi jangan kita langsung bilang gini, ada satu masalah dalam terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita bilang gini, waduh iblis berarti gini-gini kan, saudara. Tapi kita tidak tahu bahwa sesungguhnya ujian itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Karena Tuhan tidak mau anaknya orang yang mencela-mencela. Tahu kan mencela-mencela itu, saudara? Gampangnya, saudara. Tapi Tuhan mau anaknya tangguh, anaknya kuat, anaknya luar biasa, dan terlebih penting, anaknya mau mengikuti perkataan bapaknya. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi diperkatakan seperti ini, saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi saudara, cintailah persekutuan, cintailah doa, cintailah seperti ini, saudara, ibadah seperti ini, saudara. Ketika saudara ada di tempat ini, ketika saudara ada di dalam persekutuan, ketika saudara ada di dalam komunitas yang rohani, saudara, maka saudara akan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Amin. Sehingga ketika terjadi satu hal yang secara diri kita pribadi, saudara, saya katakan gini, saudara, ujian bagi Listen, ujian bagi Yosua, bahkan Bapak Yohanes itu beda-beda, dan kekuatan itu juga beda-beda, saudara. Ketika semua berbeda-beda, saudara. Ketika dipersatukan di dalam komunitas seperti ini, saudara, di tempat ini saling menguatkan. Amin. Aduh, saya nggak kuat seperti ini. Lalu datang teman satu, wah, saya juga mengalami seperti ini. Amin. Lalu nanti ada orang bercerita kepada Ibu Limbo, dan Tuhan telah berkarya di dalam kesembuhan yang luar biasa. Lalu hanya sakit, aduh, dia cerita sama Ibu Limbo, aduh, kenapa? Saya kutilan, katanya. Alah, cuma kutilan. Nih, gua kanker. Tuhanku dahsyat. Kuat kan? Jangan seperti ini, saudara. Orang datang, kita sembuh dari kutil, lalu datang orang yang kanker. Jangan takut. Saya aja kutil Tuhan sembuhkan. Dia kanker. Enak aja kamu bilang begitu. Kamu tuh cuma sakit kutilan, aku kanker. Ya tentu aja tinggal kutil sembuh dan diobati, kasih kalpanan dan sebagainya. Tapi coba, itulah maksud saya ini, saling menguatkan. Ada mungkin orang sakit datang kepada saudara, bukan hanya datang kepada hamba Tuhan, saudara. Semua kita hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan. Dan posisi kita semua sama, menguatkan satu dengan lain. Bahkan hanya bukan cuma berbicara menguatkan, hamba Tuhan juga perlu dikuatkan. Rasul Paulus ketika pelayanan dia katakan gini, doakanlah kami, saudara. Terlalu ego hamba Tuhan yang merasa seperti itu, saudara. Jadi saya pun butuh didoakan. Amin. Di rumah kalian, saudara, doakan saya. Doakan. Saya juga di rumah mendoakan jemaat kita, saling mendoakan. Akhirnya ketika saling mendoakan, kuat di dalam. Amin. Mama Theo 4 kali tes, 4 kalinya lulus. Saya 5 kali tes, tak lulus sampai ini. Tapi nggak apa-apa. Jangan berkecil hati, saudara. Iya kan? Ada kesempatan. Yang juli time tuh 33 ya. 34. Nah, tahun ini aja, saudara, lulusan. Kalau enggak di sini masa mau seumur hidup kan enggak begitu. Sama ini si ipar yang di Tanjung Selor, yang juri time juga dia.
Oh, bukan, udah lewat 30 berapa tahun saudara. Tapi karena yang nggak ada pensiun itu dia bisa masuk saudara. Jadi gitu saudara. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang. Tuhan izinkan sekali lagi saudara. Saya baca lagi saudara. Selanjutnya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara, ini kurma lagi saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pohon kurma itu ketika dia mati pun masih memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa saya katakan gitu? Searchinglah di Google saudara. Ketika saudara baca itu pohon kurma, ketika dia sudah mati, ya dia sudah jatuh gitu saudara. Pasti setiap pelancong-pelancong atau orang yang sering berjalan saudara, pasti dia cari tempat di mana pohon kurma pernah ada. Kenapa saudara? Karena pohon kurma itu ditanami sampai mati pun dia di bawah itu ada air. Maksud saya begini saudara, sekalipun nanti kita nggak ada di dunia ini lagi saudara, kita sudah mati dan sebagainya, ya saya melihat satu gambaran yang begitu luar biasa ketika ibu gembala pergi. Saya melihat begitu banyaknya orang-orang dari ibu gembala dan sebagainya, dari Samarinda, dari bulu-bulu, begitu penuhnya. Gereja itu begitu penuhnya, di luar pun begitu penuhnya, bahkan orang-orang yang berjilbab, yang bertitik di sininya saudara, itu datang. Bahkan ketua umum sendiri bilang, entah kalau saya nanti meninggal, apakah seperti Ibu Helen ini? Itu kelihatan saudara. Jangan sampai saudara, begini saudara saya mau katakan, jangan sampai ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, lalu orang tahu begini, malah orang senang saudara, malah lagi kenapa dari tadi kah, atau dari dulu aja kan mati, malas aku melihat mulutnya itu, malas aku melihat kelakuannya itu. Jangan sampai orang begitu saudara. Ya, artinya apa saudara? Tidak berbuah. Dan saya mau harapkan begini saudara, ketika saudara kita semua yang ada di tempat ini, satu-satu menjemput saudara, orang lain mempunyai kita. Nih ibarat kurma ini saudara, ketika dia sudah tidak ada saudara, mati sudah, tapi ada air di dalamnya, masih bermanfaat saudara. Ngerti ya maksudnya? Artinya saudara, kehidupan kita benar-benar menjadi cerminan Kristus yang berubah, membawa dampak, bahkan merasa kehilangan. Amin. Pohon kurma ini saudara, ya. Sehingga berkata gini, pada masa tuanya pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Dan ini saya angkat ke ayat 13 ini, orang benar akan berguna seperti pohon kurma. Bahkan pohon kurma, sekali lagi saudara, ketika dia mati, habis batangnya jamuk, habis semua saudara. Pasti orang kaum musafir yang jauh kemana-mana saudara, pasti dia pergi cari. Atau dia tanya kepada mana pernah pohon kurma di sini. Kalau itu padang gurun nih, di sana sekitar berapa lagi nanti ketemu padang gurun 3 tumpukan lagi atau gini, dia akan cari itu. Dan apa? Dia akan korek itu. Lalu disitulah dia masih meninggalkan sumber air. Amin. Lalu berkatakan gini saudara, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia membantu dan tidak ada kecurangan padanya. Jangan kita beragam seperti ini saudara. Ketika ujian, pergumulan yang begitu berat, yang membuat engkau sesak, terhimpit, sepertinya untuk berdiri aja enggak. Lalu saudara berkata gini, Tuhan jahat. Enggak. Saudara, saya doa puasa saudara ketika ibu gembala mau pergi. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau itu waktunya Tuhan,
merengek-rengek saya sama Tuhan. Pokoknya bersilang lidah sudah saya sama Tuhan. Dan sebagainya. Tuhan kalau begini kan begitu saudara. Kadang-kadang begitu saudara, kita kesesakan terhenti sudah desakan kuat, tidak ada lagi jalan saudara. Sudah perkataan yang begitu luar biasa saudara. Saya mengagung-agungkan Tuhan. Tuhan kau dahsyat Tuhan. Tuhan kau lihat masa laluku. Saya bawa lagi masa lalu. Saya nggak berguna Tuhan dan sebagainya. Semuanya sudah saya curahkan pada Tuhan. Lalu tepat tanggal 1 Agustus kan dijawab Tuhan. Potensi untuk saya meninggalkan Tuhan, potensi. Tapi saya melihat satu rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Dan mungkin saudara, kalau saya tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan ini tidak terjadi saudara. Dan orang tak bilang begini, luar biasa di situ. Roh Tuhan ada di situ. Pekerjaan Tuhan ada di situ. Begitu luar biasa. Standing applause saudara untuk tempat ini. Dalam kurun 6 bulan terjadilah gunung ini saudara. Dengan cara siapa? Persekutuan yang indah bersama Tuhan. Selalu bergandengan saudara. Berdoa di rumah masing-masing. Bergotong royong saudara terjadi. Tidak terjadi lagi. Lalu orang bilang apa? Dahsyat. Dan itu tidak akan pernah tergagalkan. Dan Tuhan tidak pernah menyakiti hati saya. Sampai kapan? Oleh sebab itu saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara berguru buat anak, buat istri, buat suami, buat kerjaan saudara. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan terus saudara. Lalu saudara menerima yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan Tuhan tidak kejam. Dikatakan gini saudara, bahwa ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Tidak ada kecurangan pada Tuhan. Tapi Tuhan sedang melihat bagaimana anak-anaknya bisa timbul seperti emas yang murni dalam proses yang begitu luar biasa, lalu menjadi tangguh. Dan saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang tangguh. Amin. Jemaat-jemaat yang luar biasa. Dikatakan meski badai, sini berganti dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan di tempat ini. Dia tetap sama seperti ujian yang dibawakan oleh satu musisi rohani yang begitu luar biasa. Ini ujian ini saudara begitu menggetarkan. Satu malaman saya main gitar, nyanyikan ini saudara. Rapnya aja saudara. Jiwa saya dikatakan masalah, tantangan, ujian berdatang dikatakan ini saudara. Bukan bernyanyi ya, sampai jiwaku percaya tinggal dalam air. Sampai hatiku biasa-biasa saja. Ekspresikan body language
mengekspresikan saudara. Ketika saudara mau mengangkat tangan saudara, angkatlah saudara. Bahkan ketika saudara ingin bersedih, atau menangis di hadapan Tuhan. Amin. Biasanya saudara, dan dunia kedokteran berkata gitu. Kalau saudara tidak berdaya saudara, ketika saudara keluarkan air mata saudara, keluarkanlah saudara. Maka di situ akan dapat berkuasa. Apalagi di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Kita bisa menangis, kita bisa berharu gitu. Karena begitu dekatnya Tuhan sama kita, saudara. Sekeras apapun saudara hati saudara, sekeras apapun jiwa saudara, kalau saudara mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Saya adalah orang tidak tipe cepat menangis saudara. Tapi lihat, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saya paling cepat terenyuh, saya paling cepat menangis, saya paling cepat terharu. Kurang lebih dengan Alindo. Iya, saudara. Kalau hal-hal kayaknya sepertinya batinnya itu tersentuh langsung menangis dia, saudara. Bahkan untuk berkata-kata pun sulit, betul ya? Kayaknya sudahlah Tuhan, ini aja yang saya bisa persembahkan. Rasa haru saya di hadapan Tuhan. Jadi saya mau katakan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, tekanan terjadi dalam hidup kita, situasi sulit terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan kita berat, bahkan sepertinya Tuhan tidak jawab. Saya mau katakan, posisikan diri saudara seperti batu bermain. Ketika dia ditekan, bukan satu maksud untuk membunuh dia, tetapi untuk dia menjadi tangguh nantinya, saudara. Kalau coba akan yang menjadi akar serabut aja begini, saudara. Ketika badai datang, angin datang, saudara, lalu apa? Terhempaslah dia. Tapi lihat, ketika kita berakar di dalam Tuhan, tinggal terus dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan, tantangan ujian boleh datang. Come on, saya akan lawan kau bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup di firman Tuhan ini, bukan hanya pengetahuan semata, tapi menjadi rema dalam hati kita, hidup kita, sehingga dia bisa berbuah. Berbuah itu dengan siapa? Sikap kita. Amin. Puji Tuhan. Kami undang pemain musik untuk maju depan. Kita angkat pujian kita. Wow. Allah segala
berikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami hamba berdoa bagi keluarga Bapak Theo, Mama Theo, Bapak Theo yang akan pindah keterangan di hari Rabu. Tuhan, kami berdoa biarlah keluarga ini semakin luar biasa masuk dalam rencana Tuhan. Keluarga ini semakin memuliakan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan bagi bapak rumah tangga, lawanan Tuhan terjadi. Perjumpaan khusus Tuhan berikan kepada bapak rumah tangga, sehingga dia mengerti atas rencana Tuhan dan hidupnya memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah curahkan bagi keluarga ini, sehingga kalau terbesar ibu rumah tangga boleh mendapat posisi yang terbaik, dia bisa terus bergawai. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah ketika dia ada di Tarakan semakin luar biasa mengiringi Tuhan dan semakin luar biasa melayani Tuhan. Dan jadikan hamba ini ibu rumah tangga menjadi berkat dengan dia bekerja dan dia menjadi cerminan Kristus yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi bungkus dalam perjalanan mereka di hari Rabu. Darat, laut, sungai, kami sejahtera buat semua yang dilalui sampai tiba di tempat kontrakan dia di Tarakan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang taat. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk.